Halo, sebelumnya menanggapi pertanyaan dari Mas Andi Sutanto tadi ya tentang bagaimana cara apa melatih burung dari nol sampai ngolong ya. Jadi kalau saya selama ini melatih di kolong ya, dan saya juga lihat teman-teman saya waktu melatih itu sebenarnya ada terbagi jadi dua ya. Jadi yang pertama itu cara latih yang biasa di pakai oleh rekan-rekan ya. Jadi caranya itu lebih gimana ya, lebih teratur, step by step, terus sesuai umurnya, sesuai jaraknya, itu sampai burung olong ya. Jadi ada taraf-tarafnya, ada step-stepnya, ada. Cuma yang kalau yang biasa saya lakukan itu cara yang kedua. Jadi lihat dulu karakternya ya. Saya tuh biasanya kalau ngelatih itu nggak step by step terus jaraknya segini harus segini bener-bener kuat. Nah, kalau saya biasanya lebih saya olor ya. Olor tuh lebih cepet saya jauhkan ya. Jadi saya lihat karakternya burungnya itu minta latih cepet itu dipercepat atau enggak ya. Jadi kalau saya lebih ke karakternya, itu cara yang kedua. Kalau saya sarankan sih biasanya cara yang pertama yaitu lebih baik, soalnya step by step juga mengukur kekuatan burungnya, kemampuan burungnya. Jadi tapi cara yang pertama biasanya bisa dilakukan kalau kita yakin sama burung kita ya. Kalau kita nggak yakin, kalau cara yang pertama itu kalau menurut saya ya, itu terlalu membawa waktu ya, karena kita juga nggak tahu setelah kita latih step by step, lama latihnya, ternyata kok burungnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kalau saya lihat karakternya dulu, saya lihat karakternya dulu seperti apa, karena burung itu nanti ada yang dilatih cepat, ada yang agak lama, tambah jaraknya, ada yang muter dulu, ada yang langsung ada yang langsung jalur ya. Tipenya macam-macam. Jadi kalau saya lebih ke membaca karakternya ya. Jadi saya olor dulu, kita lihat karakternya seperti apa. Nanti minta kira-kira burungnya minta diambil jam berapa, terus masuk kolongnya itu mudah apa enggak, karena burung itu macam-macam, ada yang mudah masuk kolong dan ada yang susah. Kalau saya biasanya lebih ke cara yang kedua ya, saya lihat karakternya dulu, kayak olor dulu. Kalau sudah ketemu karakternya baru saya ulang lagi dalam arti kita menunggu kuatnya burung, jadi step by step lagi lah. Itu kalau hasil akhirnya sih sama dan waktunya juga sama, sebenarnya sama. Cuma kalau dengan cara yang kedua itu kita baca dulu karakternya. Kalau udah baca lah baru akhirnya udah ini jalannya burung ini kayak gini, seperti ini, jadi kita yakin. Nah, kita yakin baru kita step by step dan kita kuatkan burungnya. Kalau cara yang pertama yang bisa dilakukan teman-teman saya itu, dan kalau kayaknya sih sebagian pemain ya, lebih ke itu step by step, jadi jaraknya ditambah-tambah sedikit-sedikit. Lalu kalau di rumah itu kadang dikasih bendera kolong tuh ya, kasih bendera kolong di rumah biar burung ngejar kolong dulu, dilatih lompat kali. Kalau saya dulu seperti itu, cuma sekarang sudah enggak, karena kalau burung itu tergantung pengambilan gebernya ya. Selama sudah lepasan di jarak 1 kilo atau 500 meter lah, 500 meter lebih, itu burungnya tinggal kita gebernya. Burungnya maunya samping atau agak maju atau tengah, itu biasanya kita geber, nanti bisa masuk kolong. Ada juga tipe yang ngedelong. Nah, tipe ngedelong ini walaupun dari piye kita latih lompat tali ya, itu juga butuh proses lama ya untuk ngolonginnya ya, walaupun udah dilatih dari kecil tuh. Nah, tipenya yang ngedelong gini ya, ngedelong atau macul gini ya, itu biasanya agak lama juga. Kalau saya biasanya lebih ke karakternya dulu, kita lihat dia maunya digeber dari arah miring, tengah atau gimana ya, kita lihat dulu. Kalau sudah ketemu lah baru nanti kita kasih pelatih aja, kita kasih gandeng, entah pelatih entah partner terbang yang sama-sama playernya enggak apa ya, atau sampai paling enggak masalah. Yang penting enak buat sampai kolong itu bisa stabil, enak. Soalnya karena kalau burung itu nanti karakter itu udah bawaan. Jadi ada burung yang udah bawaannya stabil, ada burung yang bawaannya ngerobok-ngerobok dulu. Kalau yang ngerobok atau ngampat tuh kalau kita latih, kalau nggak kita latih dengan bener, biasanya emang roboknya itu agak lama, nanti kita latih agak lama. Cuma
kalau burung tipe ngerobok kita kasih gandeng yang bener-bener rapet, nanti lama-kelamaan bisa. Tapi kalau udah karakter bawaannya burung dan anatominya itu udah enak buat stabil ya, mau kita engkel kita gandeng biasanya sampai lot nanti juga enak, stabil burungnya, stabil terus, itu lebih mudah. Kita ulas dari cara pertama dulu ya. Kalau dulu saya waktu masih pakai cara pertama itu ya, jadi waktu biasanya saya latih lar 2 tuh ya, lar 2, lar 1 ya. Kalau lar 3 tidak masalah, kalau punya udah kuat ya, udah bener-bener kuat itu tidak masalah. Cuma kebanyakan saya biasanya lar 1, lar 2 itu lebih enak. Karena apa? Lar 2, lar 1 ini enaknya apa? Waktu kita latih sampai jarak-jarak di setengah jalan ya, setengah jalan burungnya jawat, itu pasti istirahat lah. Waktu istirahat itu nanti setelah istirahat bisa kita paksakan lagi untuk lotnya, jadi burungnya ada jeda untuk istirahat lah. Enaknya lar 2 lar itu. Terus cara latihnya kalau yang cara pertama itu biasanya saya dasari lah misalnya hari Rabu ya, bongkaran itu hari Rabu udah mulai angkatan giring, itu pasti hari Rabu di deket-deket aja, lap deket bawah kelapa, deket-deket maksimal di 50-100 meter lah. Itu hari pertama udah segitu aja, burung bener-bener udah pakem ke betina ya, udah ke betina, nanti giringnya udah mulai agak kenceng. Biasanya kalau diubah ke ya, bahasanya apa ya, ya kita terbangin lah, kita panasin. Kalau jarak-jarak segitu biasanya nanti di hari Kemisnya itu burung setelah istirahat semalam, Kamisnya biasanya tambah kencang. Beda kalau kita Rabu belum kencang, kita lop jarak jauh ya, itu biasanya burungnya udah lemes, itu Kemisnya malah justru nggak tambah kencang giringnya. Tapi kalau hari Rabunya itu kita terbangin jarak deket-deket, istirahat nanti biasanya Kemisnya tambah kencang, giringnya tambah kencang lah, itu bisa kita tambah jarak. Mungkin di hari Kemis itu biasanya saya tambah ke jarak 200 sampai 300 meter. Nah di jarak 300 kadang saya gandeng, kadang enggak. Baru ke 500 meter ya, 500 meter itu saya gandeng. Itu kalau udah biasa jauh ya, dengan catatan kalau burung giring pertama itu paling hanya di rumah itu biasanya cuma push up ya. Giring kedua kalau udah bagus bawa kelapa, giringan kedua itu kelapa bisa, cuma jaraknya ya tadi, walaupun hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu cuma jarak di 100 itu di 50 sampai 100 meter udah paling jauh, biasanya sudah mentok. Lalu di giringan ketiga baru itu pakai dari Rabu deket-deket, terus Kemisnya terus saya tambah jarak di sampai 300-500 meter tuh udah mulai bisa digandeng ya. Tapi kalau hari Kamis biasanya belum bisa digandeng. Hari ini saya hari Jumat, biasanya hari Jumat tuh di jarak setengah kilo atau 500 meter saya gandeng dengan partner terbang ya, mau pelatih atau mau sesama latihan, cuma yang seirama ya. Diusahakan burung terbangnya stabil dulu, kita lihat karakternya ya, apakah burungnya masih ke bawah atau udah mulai nanjak. Kalau mulai nanjak udah enak sebenarnya, kita bisa pilih partner terbang, sudah kita gandeng aja. Kita gandeng nggak usah dimasukkan kolong ya, jadi datang itu sekitar jam 10 lah, itu tarik aja enggak apa, ditarik, jangan sampai ngolong ya. Itu hari Jumat udah saya gandeng, Sabtu tuh gandeng udah tambah jarak. Biasanya kalau Sabtu, kalau giringan ketiga biasanya saya kadang sudah nyoba saya lotnya di sini sekitar 800 meter ya. Jadi beranilah giringan ketiga saya lot, udah berani biasanya. Tuh giringan ketiga, cuma jarang-jarang, jadi emat tenaga, jadi tidak terus di false itu enggak, jadi jarang-jarang aja. Baru giringan keempat nanti bisa diterbangkan lebih banyak gandengnya, dan jarak lotnya kita lihat ya, burungnya tenaganya udah mau belum. Jadi kalau selama belum lot biasanya masih saya tarik di 500 meter, saya masih tarik di bawah kolong ya. Jadi ukurnya itu dari kolong depan tuh ya, kalau garis bendera depan tuh saya agak maju, biasanya bendera itu agak maju, jadi burungnya datanya masih jadi diibaratkan aja ini kalau depan sebagai bendera depan sebagai bendera belakang ya, jadi diambilnya sekitar segini lah. Nah nanti kalau udah di lot, sudah lot, nanti bisa kita tunggu nanti agak maju ya, baru di tengahnya segini ya. Dan kita lihat karakternya burungnya ini diambil dari jam berapa, enak dari miring jam 11 atau setengah 12 atau jam 12, nanti kita lihat karakternya. Kita coba aja enggak apa-apa. Kalau kita nggak yakin, kita coba terus paling enak seberapa lah, itu nanti kita latihnya dari jarak segitu. Terus kita ambil dari, kalau emang burungnya
kemampuan terbaiknya dari miring jam 11 ya kita ambil segitu aja terus. Pokoknya burung jangan sampai kita latih pada arah pengambilan yang salah ya, nanti burungnya juga ada ngesek, ada yang buang, itu nanti karena biasanya kita salah ambil gebernya ya. Kalau masalah lomba ya, nanti kalau sampai lomba kalau ternyata geberannya, sempritannya, peluitnya nanti jaraknya apa beda-beda, ada yang peluitnya jam 11, jam 11, jam 12 ini ya kita kalau lomba tidak masalah ya, mau burungnya ngesek ya karena itu posisi lomba ya tidak masalah. Tapi kalau latihannya diusahakan ya itu tadi kemampuan terbaik burungnya jam berapa lah, itu kita latih di jarak itu apa di arah itu ya. Jadi waktu latihan harus diambil terbaiknya lah. Kalau untuk terbang lomba ya itu udah tarung ya, tarung ya emang untung-untungan dan hoki juga. Itu biasanya seperti itu. Jadi kalau step by step dulu saya mulai piye lar 2 itu biasanya sampai setengah jalan tuh ya, setengah lar 1 lar 2 itu kalau sudah setengah jalan kadang sudah mentok, cuma jawat ya, jawat istirahat lah. Nanti kalau udah jawatnya selesai itu giliran keempat udah saya lombakan udah bisa, biasanya seperti itu step by step. Cuma kalau untuk sekarang karena di sini banyak juga burung-burung titipan ya, burung sekolah banyak di sini, jadi saya juga khawatir apa ada orang titip di sini, sekolahkan di sini, tapi kadang apa telah habis banyak ya, habis banyak berbulan-bulan sampai 2, 3, 4 bulan ya, kok ternyata burungnya nggak susah ya. Susah itu kan kasihan juga yang punya burung ya, kelamaan latihnya ternyata burungnya emang susah. Jadi lebih baik saya biasanya agak alor sedikit, jadi lihat karakternya dulu. Cuma dengan catatan yaitu tenaganya jangan sampai habis, jadi ngelatihnya jangan seperti waktu latih step by step ya. Step by step itu kalau jarak dari misalnya dari jarak 200 ya itu berkali-kali ya, hari Rabu atau hari Kamisnya itu berkali-kali lah. Kalau dengan cara olor ini tadi lihat karakter ya enggak, jadi berapa kali aja, 2, 3, atau 4 kali ya, kita lihat karakternya. Oh udah kebaca, nanti laporan dengan yang punya, biasanya gitu, ini burungnya karakternya gini, bisa diteruskan apa enggak. Jadi kalau prospeknya bagus ya diteruskan, dan saya kabarkan juga ini burungnya bakal lama nanti atau cepet, jadi yang punya juga ada gambaran untuk meneruskan latih apa enggak, jadi nggak terlalu boros di kantong ya, biasanya seperti itu. Jadi kalau dengan cara kedua ini saya biasanya deket-deketin ya, deket-deketin, kadang malah piye rampas atau piye 1 itu baru giring perdana atau kedua biasanya saya udah ada yang saya olor sampai lot udah ada. Jadi saya lihat dulu, oh burungnya seperti ini, siap saya tambah lagi, visinya kuat, mampu, ya udah saya tambah dulu. Baru setelah itu biasanya kalau udah terbaca saya laporan dengan yang punya, dek mau diambil, mau diteruskan atau mau disiapkan untuk bener-bener untuk event. Nah kalau untuk event biasanya harus step by step lagi. Jadi kalau sudah ketemu karakternya, ini burungnya bagus bisa buat main, dan nanti baru kita siapkan untuk apa ya, fisiknya, tenaganya nanti baru dengan cara step by step. Cuma enggak step by step seperti burung piye ya. Jadi jemurannya kita atur ya, karena jemuran burung itu nanti setiap burung beda-beda ya. Ada burung yang butuh jemuran cuma 1 jam, ada yang butuh 2 jam, ada yang 3 jam, bahkan ada yang saya sempat jemur dari pagi sampai jam 4 sore itu ada, pagi jam 8 sampai jam 3 sore juga ada, karena burungnya emang tipenya badannya susah dihabisin ya, dan burungnya enaknya pada waktu badannya bener-bener habis. Jadi setiap burung beda-beda, jadi kita coba aja, kita lakukan, kita jemur, kita latih, jadi kita lihatlah perform terbaiknya itu di pegangan seberapa, badannya seberapa, jadi nanti bisa terbaca ya. Itu kira-kiranya kalau cara yang kedua seperti itu yang biasa saya lakukan, dan ya mungkin banyak cara-cara yang lain ya, tapi kalau saya mengerucutkan dengan intinya itu ya 2 itu tadi. Jadi karena dengan cara step by step, dengan cara yang tadi pelan-pelan, dan cara yang kedua atau olor tadi. Jadi mungkin implementasinya ya, jadi penerapannya mungkin beda-beda, banyak beda-beda, tapi kalau saya intinya itu 2 itu tadi ya. Kalau untuk jamu, untuk piye disarankan enggak usah ya. Kalau piye bener-bener butuh bener-bener untuk belajar lah. Kalau piye, kalau saya biasanya enggak saya kasih apa-apa, apalagi doping enggak ya. Kalau jamu terbang itu pakai jamu tradisional, itu kalau sudah biasanya kalau burung udah mulai lot ya, sudah beberapa giringan, 2-3 giringan udah mulai lot, biasanya baru
saya siapkan sama fisiknya tadi ya, kalau mau dipakai buat lomba baru disiapkan ya. Kira-kira seperti itu kalau saya ngelatihnya seperti itu kalau ngelatih burung sampai ngalung. Dan sekarang saya sudah nggak pernah pakai bendera yang pendek itu, yang dulu pakai itu untuk ngelatih lompat tuh ya. Kalau saya sekarang lebih cenderung ke lihat karakternya dari pengambilan gebernya. Jadi kalau burung udah ketemu karakternya, lepasannya udah ketemu, terus gaya pulangnya udah ketemu, enak. Kita gandengan udah ketemu, pattern terbangnya minta yang kayak apa udah ketemu, enak. Nanti kita tinggal gebernya ambil jam berapa. Jadi biasanya di sedikit ya, jam 10 ya, jam 10 nggak ngolong ya. Nah, ini bendera ya, ini bendera masih di jam 10. Tambah lagi, tunggu lagi jam 11. Nah, jam 11 gini. Kalau belum ngolong, berarti burung ini maunya agak naik ya, ke jam setengah 12 mungkin. Nah, kok setengah 12 kok enak ya, burungnya kok enak, ya udah segitu saya mentokin, saya ngambilnya gitu. Kalau belum ya saya tunggu sampai jam 12 ya. Kalau misalkan jam 11 kok udah ngolong ya, jam 10 udah ngejar tali tapi kok ngejar tali cuma kok nggak enak, ngesenya nggak enak, ngesenya nggak bisa neko, tapi apa agak kesana. Itu biasanya saya tunggu lagi jam setengah 12, saya tunggu lagi. Nah, sampai ketemu yang enaknya pokoknya. Jadi dikit-dikit dari jam 10, 11, setengah 12 sampai jam 20. Enaknya jam berapa nanti kita raba-raba sendiri, kita lihat sendiri. Kiranya seperti itu ya kalau saya melatih merpati kolong seperti itu. Jadi kalau saya percepat ya. Jadi disiapkannya biasanya kalau hasil jadinya sama dengan cara yang pertama dan kedua itu sama. Step by step itu fisiknya biasanya lebih kuat dulu ya. Jadi suatu saat kalau udah di beberapa bulan ya, 3-4 bulan burungnya udah lot, fisiknya udah kuat. Kalau dengan cara diolor ya, karakternya ketemu, cuma fisiknya sebenarnya belum kuat, belum sekuat yang tadi ya. Nah, itu nanti setelah ketemu karakternya, baru fisiknya dibenerin ya, baru bener-bener ditata. Nah, itu ketemunya juga sama waktunya 3-4 bulan tadi. Jadi waktunya sama lah, 4 bulan atau 8 giringan tuh biasanya burung sudah bener-bener siap lomba ya. Kalau hasilnya sama nanti waktunya juga sama, hampir sama lah untuk memperoleh top formnya burungnya. Kalau untuk cepatnya lomba ya cepet yang cara olor ya, gampangnya sudah di lot, sudah ngolong itu lebih cepet. Cuma kan tenaganya fisiknya belum dapet, biasanya itu dapatnya ya tadi nanti sama di sekitar 8 giringan tuh biasanya udah fit burungnya. Sambil nunggu bulunya bagus-bagus, garing-garingnya itu ya. Kalau dilatih lar 2 itu biasanya lar 1 jawat. Kalau 4 bulan itu ya pas, nanti lar 7 sekitar lar 7 lah, lar 7 lar 8 tuh bener-bener burung biasanya udah, kalau mabungnya bagus ya, mabungnya ambrolnya bagus tuh lar 7 lar 8, kadang ada yang udah mempeng. Lar 7 lar 6 itu biasanya burung bener-bener mempeng, itu udah kering, burung udah kering, barangnya udah enak ya. Seperti tadi kira-kira ya 4 bulan tadi kita 8 giringan. Oke, semoga membantu ya Mas Andi Sutanto tadi. Kira-kira kalau saya melatih sampai ngolong seperti itu ya. Jadi ya ada cara ya, harus telaten sama harus pinter-pinter baca karakter burungnya ya. Karena setiap burung tuh karakternya beda-beda. Jadi jangan burung disuruh maunya kita, itu nggak bisa. Jadi kita harus ikuti maunya burung aja gimana. Nanti baru kita latihnya, kita ngikuti karakternya burungnya seperti apa biar cepet lah dan bisa dibuat mainan. Oke, sekiranya seperti itu, semoga dapat membantu. Dan ini kalau ini share saya ya, kalau teman-temannya mungkin ada yang lain, jadi nanti kita sharing-sharing aja. Nanti kalau ada masukan jangan sungkan dikasihkan di komentar ya, itu masukan sangat saya butuhkan dan teman-teman yang lain juga butuhkan. Oke, kiranya seperti itu, semoga bermanfaat. Salam hobi juta amat, salam spekulasi.